Halo semua, selamat datang di video gue. Jadi video kali ini gue mau bahas tentang salah satu tren AI terbaru, yaitu gimana sih caranya kita bisa nge-generate action figure tapi dari mukanya kita sendiri gitu ya. Nah, kemampuan ini bisa dilakukan karena ada perkembangan terbaru dari AI model namanya Nano Banana dari Google yang punya kapabilitas image editing yang luar biasa gitu ya. Nah, di video kali ini gue akan ngasih lihat gimana sih caranya untuk bikin foto atau action figure itu dengan menggunakan foto kita, tapi nggak cuma satu ya. Gue akan kasih banyak variasi sehingga teman-teman ya kalau mau bikin model-model action figure kayak gitu pakai AI ya bisa juga gitu kan. Tinggal copy promptnya, masukin fotonya, terus habis itu udah langsung jadi gitu ya. Oke, so jadi daripada banyak cincok kita langsung aja masuk ke dalam videonya ya. Oke, so seperti biasa kita start dulu dari materinya. Mungkin sampel gambar pertama itu ini ya. Nah ini. Jadi mungkin kalau misalnya yang lain-lain ya udah agak-agak boring lah ya. Paling gambarnya cuman action figure doang, muka kita, terus ya udah selesai gitu. Nah tapi ini gue kasih contoh pertama yang menurut gue cukup keren, yaitu gimana caranya kita bisa nge-generate action figure tapi ada elemennya. Elemennya kayak misalnya contohnya di sini ada apinya. Jadi Michael Jordan di sini sebagai action figure tapi ada elemen api-apinya di sini tuh, ada elemen api-apinya gitu. Nah, promptnya kayak gimana untuk bisa generate gambar kayak gini? Ya gampang sih. Untuk bisa generate gambar gini tinggal ini ya promptnya. Realistic sepertujuh scale hot toys action figure of Michael Jordan on fire with a lot of color. He is jumping bla 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 bla. Zebras sama Bandai style kayak gitulah. Jadi bentar bentuknya kurang lebih kayak gini. Nah, terus abis itu gimana nih? Oke, mungkin gua jelasin satu-satu ya sebelum masuk ke dalam foto. Sebenarnya bisa nggak kalau misalnya kita nge-generate nge-generate ini action figure tapi pakai reference karakter gitu. Karakter ini kan misalnya contohnya Michael Jordan gitu. Itu ada salah satu reference karakter yang cukup terkenal atau populer. Jadi kita nggak perlu kayaknya kalau misalnya Michael Jordan kita nggak perlu cari gambarnya di internet untuk bisa dibikin ininya deh gitu kan, kayaknya nggak perlu. Yang kita perlukan adalah di sini cuman bikin ininya doang. Kalau Michael Jordan cuman bikin prompt aja, nggak usah pakai gambar, bisa langsung dibikin. Nah caranya gimana? Kalau misalnya kita contoh mau reference karakternya atau karakter tuh yang populer gimana, misalnya kayak Michael Jordan, Lionel Messi, misalnya Cristiano Ronaldo dan seterusnya, atau mungkin karakter-karakter lain gitu pengen dibikinin kayak action figure kayak gini, gimana caranya? Ya gampang, cuman tinggal ini aja di copy, nanti masuk ke dalam Sora ya, Sora ChatGPT. By the way ini gue udah bikin videonya ya. Gue udah bikin videonya di Sora, terus ya udah nanti buat teman-teman yang mau nonton lah di situ ya, biar gua nggak ngulang lagi. Nah, terus kalau udah login ke Sora ChatGPT, ya udah nanti tinggal di paste aja di sini. Nih promptnya, lalu nanti tinggal diganti, instead of Michael Jordan bilang aja siapa gitu kan, populer karakternya, entah mau elemennya mau dipakein fire apa enggak ya bebas lah, terserah lah, itu tinggal dimodif dikit lah ini ya kan gitu. Terus jadi kita nggak perlu tuh nambahin reference image-nya lagi kayak gitulah ya. Jadi pakai Sora aja sebenarnya kalau karakternya udah cukup populer ya bisa dilakukan gitu ya kalau mau bikin action figure gitu kan. Mau bikin figure AI pakai reference karakter yang populer gitu. Jadi ini contoh pertama ya, bikinnya kayak gitu. Ini terus ya udah tinggal enter aja, jebret, terus ntar dia masuk ke sini ya, Q lama seperti biasa, suara lama. Terus habis itu tinggal tungguin sampai selesai ya. Oke, kita langsung lanjut berikutnya. Ini contoh berikutnya adalah Lionel Messi ya. Ya, ini bisa juga dilakukan ya. Ini promptnya ada kayak gini gitu ya. Gini. Terus habis itu tadi udah gue jelasin beberapa sampel sampel image-nya. Sekarang kita masuk ke dalam materinya ya. Sebenarnya apa sih realistic 3D figure itu gitu kan, gue jelasin. Art style realistic 3D figure adalah gaya seni dalam pembuatan figur atau patung miniatur berbasis 3 dimensi yang menekankan pada detail realistis sehingga objek terlihat sangat mirip dengan versi aslinya. Gaya ini banyak digunakan dalam koleksi Gaya ini banyak digunakan untuk koleksi figur tokoh terkenal, karakter film, atlet, atau bahkan tokoh fiksi dengan tujuan menghadirkan representasi yang akurat seolah-olah objek tersebut hidup dalam bentuk miniatur gitu ya. Jadi ya kurang lebih penjelasannya kayak gitulah. Jadi detail realistis koleksi figur tokoh terkenal. Kalau mau bikin kayak ini ya gampang, pakai Sora aja selesai nih kan tuh. Misalnya Lionel Messi lah, Michael Jordan, siapa lagi ya, misalnya kayak karakter film misalnya Final Fantasy, siapa Cloud, Final Fantasy kayak gitu-gitu, tinggal diganti aja tadi terus selesai jadi gitu kan. Sesederhana itu bikinnya gitu ya. Nah, tapi kalau mau foto nanti kita lanjutin dulu ya sebentar. Oke, terus habis berikutnya adalah ciri khas realistic 3D figure. Oke, yang pertama adalah proporsi nyata. Ya, gue nggak perlu jelasin ya, itu
Dari sini aja kita udah ngerti proporsinya nyata, bentuknya detail banget, nyata gitu. Yang kedua, detail tekstur tinggi. Tekstur kulit memperlihatkan kerutan pori-pori dan tanda khas wajah. Nih juga sebenarnya di sini kelihatan ya. Nih ototnya segala macam, pori-porinya juga sebenarnya kelihatan. Habis itu ada pewarnaan realistis gitu. Jadi ini benar-benar warna kulit, ada warna sepatu, ada warna kaos kaki dan seterusnya ya. Terus habis itu berikutnya ada ekspresi dan pose natural. Yang kelima ada digital sculpting and 3D printing gitu. Nah, biasanya ini kalau misalnya dalam bentuk nyatanya ya, kalau mau bikin figure action kayak gitu dari suatu tokoh itu kita biasanya harus melakukan 3D printing atau bikin sculpting bener-bener dari awal sampai selesai ya kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya kita pakai AI ya nggak perlu begitu gitu, langsung aja jebret selesai, tinggal masukin promptnya terus beres gitu kan. Oke. Nah kurang lebih kayak gitu ya, itu yang dimaksud dengan realistic figure gitu. Nah terus sebelum gue masuk ke contoh-contoh berikutnya, oke, tadi kan gue udah kasih contoh nih kalau misalnya gimana caranya kita nge-generate realistic figure ini atau action figure ini via orang-orang atau tokoh-tokoh terkenal. Kalau masukin tokoh-tokoh terkenal kan tinggal copy paste doang. Nah sekarang gimana caranya kalau misalnya kita mau pakai foto kita sendiri? Gampang sebenarnya. By the way ini gue udah ngebahas di video sebelumnya ya soal masalah Nano Banana ya. Jadi sebenarnya ada tools baru dari Google ngeluarin AI model baru namanya adalah Nano Banana, di mana kita di mana kemampuan foto editingnya itu bagus banget gitu. Nah jadi sebenarnya buat yang belum nonton ya, itu sebenarnya gue udah bahas lebih dalam di video gue sebelumnya. Nah itu ada di aistudio.google.com. Nanti tinggal kita login aja masuk ke dalam aistudio.google.com, terus habis itu login pakai email kita. Habis itu ya udah, caranya untuk nge-generate gitu ya gambar atau realistic figure gitu pakai foto kita gampang, tinggal masuk ke sini terus habis itu upload foto kita ke sini gitu kan, misalnya foto gue yang ini, terus habis itu nanti masukin aja promptnya gitu. Misalnya gue kasih promptnya realistic sepertujuh scale hot toys action figure, the photo ininya ganti ya, instead of Michael Jordan terus segala macam ganti jadi the photo with a lots of colors. Nah habis itu ininya mau apa tuh kan, eventnya atau bentuknya mau dijadiin kayak apa. He is sitting on a McLaren sports car gitu ya. Jadi dia duduk di McLaren sport car gitu. Monitoring showing zebras, capturing process of the same figure, Bandai style box dan seterusnya kayak gitu ya. Nanti tinggal di copy. Ini sebenarnya basicnya gue cuman copy doang yang ada di Michael Jordan. Ini copy gue ganti aja namanya Michael Jordan jadi the photo. Terus fire dan ininya gue ganti jadi gue duduk di McLaren gitu kan, kayak gitu. Terus udah nanti hasil kayak gini. Nah ya kurang lebih ya mirip-mirip banget sih. Ya lumayan lah ya. Di sini kelihatan ya National Geographic pakai topi kuning, terus ini ada topi gua, terus ya dia benar-benar duduk di McLaren, meskipun waktu itu gua sepatunya nggak sepatu hijau ya, tapi ya cukup meyakinkan lah. Ini kan bisa kelihatan ya bener-bener kayak luar biasa gitu hasilnya gitu. Nah kurang lebih gitu kalau mau nge-generate action figure atau realistic figure pakai foto kita. Gampang kan? Cuman masukin aja, upload aja ke Google AI Studio, dari situ nanti kemudian beres kan selesai. Jadi yang pertama adalah pastikan di sini dulu ya, kita punya prompt awalnya dulu di sini, lalu kemudian dari prompt tersebut kita bisa tinggal masukin fotonya ke Google AI Studio untuk bisa diedit gitu ya, diedit dan dijadikan realistic figure. Oke. Nah jadi ini cara sederhananya. Oke. Nah terus berikutnya seperti yang tadi gue bilang di awal video, gue nggak cuma ngasih dua doang ya, dua sampling kayak gini doang ya, action figurnya atau realistic figurnya ya. Tapi sebenarnya ada banyak lagi variasinya. Nah variasi yang pertama nih gue kasih lihat ya, misalnya adalah display box. Nah ini juga sering nih gitu kan, kalau misalnya kita jalan-jalan kemana gitu kan, terus kita juga sering lihat nih ada display box kayak gini. Nah itu kita juga bisa generate pakai mukanya kita sebenarnya. Nah ini kan gue generate pakai Sora kan. Ini gue bener-bener copy, masukin ke dalam Sora sini gitu kan, nih masukin ke sini, Sora. Nah terus kurang lebih kayak begini gitu. Tapi kalau misalnya kita mau pakai foto sendiri, balik lagi bentuknya sama. Jadi sebenarnya promptnya cuman pakai ini doang, masukin copy, terus masukin aja lagi ke sini. Nah, pakai fotonya foto kita gitu, ini foto gue kan gitu. Nah jadi sesederhana itu juga. Jadi supaya biar cepet ya, karena ini kan ngegenerate gambarnya kan agak lama ya, satu ini bisa lama gitu kan, ini tadi aja lama banget gitu kan. Supaya cepet ngejelasinnya gue ini aja, gue kasih lihat promptnya aja ya ini gitu. Nanti teman-teman bisa coba sendiri lah ininya. Jadi kurang lebih yang kedua adalah variasi kedua, kita bisa pakai display box di sini gitu ya, bentuknya kayak gini gitu.
Nah, ini promptnya gitu, nanti mungkin bisa di-pause videonya terus diketik terus di-copy, dimasukin ke dalam apa namanya? Nano Banana-nya ya, gitu kalau mau pakai foto. Habis itu, nah ini juga yang menarik gitu ya. Jadi sebenarnya sorry. Nah, sebenarnya ini kalau kita ngomongin realistic figure, itu realistic figure tuh nggak cuman kayak ya udah satu doang gini tuh, enggak juga gitu. Sebenarnya ada lagi suatu konsep yang namanya adalah diorama. Oke, sebelum gue masuk, gue kasih contohnya diorama itu apa. Ini gue kasih ininya dulu ya, penjelasannya. Diorama adalah sebuah representasi 3 dimensi dari sebuah pemandangan atau kejadian yang dibuat secara detail. Seringkali dalam skala yang lebih kecil dari aslinya. Diorama biasanya digunakan untuk menggambarkan adegan sejarah, alam, atau imajinasi tertentu yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang situasi atau waktu tertentu. Elemen-elemen dalam diorama biasanya terdiri dari miniatur objek, figur, dan latar belakang diposisikan sedemikian rupa untuk menciptakan kesan nyata dan memberikan pengalaman visual yang lebih hidup gitu ya. Nah, sebenarnya bentuk diorama kayak apa sih? Oke, mungkin konkretnya aja. Nih, gua googling ya. Diorama bentuknya kayak gini nih. Nih, kayak gini. Jadi kalau kita mau bikin realistic figure gitu, nggak cuman lo realistic figure ada di desk doang gitu, variasinya bisa banyak gitu. Kalau lo mau mainan diorama, itu bisa juga kayak gini kan. Jadi kalau misalnya lo mau menunjukkan suatu scene, atau scene itu apa ya bahasa Indonesia, menunjukkan suatu skenario atau event tertentu gitu kan, atau scene tertentu. Nah itu lo bisa juga pakai mainan diorama ini. Nanti promptnya kayak gimana diorama itu ya di sini ya, ini ada kelihatan nih. Ya, ini gue sebenarnya pengen bikin Pussifier apa lupa gue. Nah itu salah satu karakter dari Marvel untuk mau gue bikinin jadi diorama. Nih di sini promptnya. Create diorama featuring an action figure of a vigilante wearing a school logo, tactical outfit, holding guns in both hands. Nah jadi ini menunjukkan bahwa ya bentuk event dari si orang ini, vigilante ini gitu kan. Dia adanya di misalnya dia adanya di inian di meja juga, tapi dia ininya banyak wanted segala macam. Nah diorama ini bisa kita gunakan untuk beberapa untuk menceritakan banyak hal ya, dari mulai sejarah, dari mulai alam, miniatur juga, terus juga diorama fiksi atau fantasi. Itu kita bisa menceritakan banyak hal ke dalam bentuk menceritakan banyak hal dalam bentuk diorama itu sendiri kayak gitu. Kalau dulu kita mau bikin diorama itu kita harus bikin satu-satu kan, taruhin ini terus bikin ngecat gitu, males banget gitu kan. Tapi sekarang dengan menggunakan AI, ya udah tinggal ini promptnya ini tinggal lu copy aja, ini masukin ke dalam, terserah lu mau, kalau misalnya lu balik lagi kalau mau populer figure gitu kan tinggal masukin aja gitu kan thread, terus abis itu ke Sora. Tapi kalau misalnya lu mau bener-bener dari spesifik foto lu sendiri, diorama sedang lagi ngapain, mancing di Tokyo Tower misalnya, nggak tahu gua, ya lu bisa juga masukin prompt yang model kayak gini, lo edit dikit terus habis itu nanti jadi dioramanya kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi ini possibility-nya endless gitu kalau misalnya kita mau bercerita dengan menggunakan 3D realistic figure ini gitu. Dan kalau misalnya 3D realistic figure ini kan jadi lebih mudah dipahamin kan. Orang tuh ngelihat gambar kayak gini aja udah tahu, oh ini ternyata dia adalah seorang vigilante ya, karena di sini ada banyak weaponnya, senjata-senjatanya, terus ini juga ada banyak wanted posternya segala macam. Itu bisa dibuat kayak gitu ya. Nah ini. Terus habis itu kalau kita turunin lagi, nah ini ada ini kan gua spesifik untuk vigilante school logo kan. Jadi ada gambar tengkorak di bajunya gitu kan. Kalau teman-teman mau lebih dalam gitu, mau membuat variasi lebih dalam di diorama ini, gampang. Nih gua kasih lihat nih ini ya, ada template-nya. Di sini jadi nanti ada template-nya di sini, create diorama featuring an action figure of specific character type wearing an outfit holding bla 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 gitu ya. Jadi nanti ini ada yang namanya variabelnya di sini ya, karakter type. Misalnya karakter type-nya adalah vigilante, misalnya superhero atau soldier, atau dan di sini ada penjelasan-penjelasannya, description the outfit bla 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 gitu kan, handgun. Jadi nanti misalnya kalau teman-teman mau ngegenerate suatu skenario di dalam bentuk diorama, teman-teman bisa tinggal ganti gitu. Misalnya instead of vigilante tinggal ganti aja ini superhero, paste superhero. Nah nanti kalau udah jadi superhero, ini semua di copy, nggak mesti semuanya harus diisi ya ini.
Misalnya weapon gitu, weaponnya apa, handgun atau assault rifle, nggak usah diisi. Kalau emang males ininya, ya nggak usah diisi, tinggal copy aja. Nanti dia akan AI-nya akan lebih kreatif untuk bisa ngisi sendiri itu variabel-variabelnya gitu. Ya ini gue kasih promptnya kayak gini. Ini nanti tinggal di copy aja. Ya udah nanti masukin aja ke dalam sini Sora, atau kalau mau pakai spesifik foto tertentu ya masukin aja ke Nano Banana gitu ya. Beres gitu ya. Jadi ini gue ceritain soal masalah gimana caranya generate realistic figure diorama, dan ini template-nya dan ini variabel-variabelnya gitu ya. Nah, terus habis itu berikutnya adalah variasi lainnya untuk realistic figure itu kita bisa juga nge-generate plastik realistic figure dalam bentuk plastik package gitu kan. Kalau tadi kan ini udah dibuka nih. Ini udah dibuka, biasanya ditaruh di meja segala macam kayak gitu-gitu kan. Nih. Taruh di meja segala macam kayak gitu-gitu. Nah, terus habis itu kita juga bisa bikin versi plastiknya. Misalnya tadi Michael Jordan gitu kan. Gue pengen bikin versi plastiknya ini. Ya udah. Nanti promptnya adalah kayak gini. An action figure in a plastic package like you buy in the store with accessories. Tapi tambahin lah belakangnya. Misalnya an action figure of siapa, Michael Jordan gitu kan, bla 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 in plastic package dan bla bla bla. Nah itu nanti tinggal dimasukin, terus abis itu nanti jadi hasilnya Michael Jordan kayak gitu kan. Nah gitu, nanti Michael Jordan di sini ada bla 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 bla, ininya ditaruh, misalnya dia basketnya segala macem, celananya lah, sepatunya lah, kayak gitu ntar dimasukin ke dalam action figure gitu ya. Nah terus berikutnya selain itu ada juga kan tadi kan ini masalah packaging ya. Packagingnya masuknya adalah plastic package. Nah terus berikutnya bisa juga di dalam bentuk kayak box package. Jadi kan kadang-kadang kita bisa beli mainan tuh kan, kadang-kadang ada yang dalam bentuk box atau mainan kayak gitu-gitu kan. Nah itu bisa juga kita bikin bentuknya kayak gini. Jadi package-nya adalah bentuk box. Nah terus untuk bisa promptnya lagi kalau lebih mau detail, nah di sini ada penjelasan, ada template-nya ya. Create an action figure display featuring character type bla 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 gitu. Aksesorinya apa, insert the figure bla bla bla. Nih kan ada packagingnya mau pakai apa ya, packagingnya ada di mana nih? Gue lupa inget, banyak banget ini. Jadi ya kurang lebih gitulah. Packagingnya sebenarnya bisa diganti-ganti, mau plastic package, mau box, mau apalah ya, macam-macam terserah. Ya ini intinya ini template-nya dan ini variabel-variabelnya kemudian bisa diganti gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, terus abis itu ya ini ya, ini variasi berikutnya ya. Jadi kita bisa juga mainin dari sisi packagingnya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin action figure, realistic figure pakai AI itu kita bisa mainin di sini gitu ya. Nah, packagingnya. Terus berikutnya adalah, nah ini realistic figure yang biasanya umum gitu kan. Kan tadi gue kasih contoh kalau misalnya ini ya, Michael Jordan, terus habis itu Lionel Messi dan seterusnya gitu kan. Nah tapi ini gue kasih contoh misalnya Joker. Nah kan paling umum tuh orang tuh naruhnya di meja gitu kan, di sini kan. Nih di meja gini, terus habis itu belakangnya ya nggak tahu ya, Maya 3D segala macam kayak gitu. Terus ada box ininya, action figure-nya di sini. Nah terus habis itu sebenarnya kita selain itu juga biar nggak monoton, kalau misalnya kita mau generate realistic figure, kita bisa juga mainin di bagian belakangnya gitu kan, atau scenery-nya gitu. Nah ini contoh kalau misalnya nih di desk ya, di meja. Nah mejanya kita bisa aneh-anehin juga, nih meja sculpting nih kan. Ini oh ya by the way ini promnya ini ya, ini mungkin bisa di post dan di copy, nanti dimasukin ke dalam dimasukin ke dalam Soranya atau Nano Banananya ya. Nah ini kita bisa juga mainan mejanya kita ganti jadi meja sculpting gitu ya. Jadi di sini tinggal dibilang aja diganti mejanya. The content of the computer screen is detailed sculpting process with material nodes visible. Jadi ini bener-bener kayak kita bener-bener lagi nge-crafting si realistic figure-nya gitu. Jadi bener-bener mejanya kita bisa ganti-ganti gitu ya. Tinggal masukin aja prompt ini terus beres, selesai. Lalu berikutnya nih yang gua coba juga, gua tes juga, ini sebenarnya kita juga bisa mainan ini gitu kan. Jadi kita kalau mau nunjukin scenery yang berbeda lagi, misalnya kayak kita bercerita soal gimana caranya si Joker ini main game, ini retro game kayak gitu. Nah itu bisa kita bikin realistic figure yang bentuknya kayak gini. Promptnya kayak gimana ya, kayak gini.
Ini gue ganti-ganti dikit di bagian 80s nih kan, agak sedikit retro ya, 80s arcade klasik gitu. Jadi dia backgroundnya atau scenery-nya tuh ada di 80s arcade gitu. Nah kayak gitu. Nah ini template-nya ada di sini ya, create scale of style bla 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 bla, packaging style featuring package detail, lighting, mood gitu ya, ini ya. Terus habis itu lighting moodnya ada soft embed, neon glow, ada featuring window dan seterusnya. Ini ada image from template-nya, terus di sini ada explanations of variables-nya gitu ya. Nah, ini kurang lebih ini ya, apa namanya, kalau kita lihat nih ya, banyak nih kan variasinya kalau kita ngomongin realistic figure. Jadi nggak cuma satu doang bikin di atas meja, enggak ya. Sebenarnya kita bisa mainan banyak, tergantung kita ya, apa namanya, mainan promptingnya tuh kayak gimana gitu. Seberapa kreatif kita mainan di promptingnya kayak gitu. Jadi kalau mau bikin cerita, mau bikin pakai tadi gue ceritain ya, mau bikin cerita pakai diorama atau mau bikin ya sesederhana kalau cuma iseng-iseng doang mainan bikin realistic figure pakai versi kita, ya itu sebenarnya kita bisa mainin dari sisi promptnya. Nah ini sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, ini promptnya ini bisa teman-teman dapetin semua ya. Ini kalau misalnya mau dapetin free ya udah pause aja videonya, copy paste gitu. Nah cuman kalau misalnya mau dapetin semuanya ini ya, ini sebenarnya adalah course gua soal namanya adalah kreasi AI. Sorry, kreasi AI ini adalah ya apa ya, suatu course gua yang gua ngajarin di mana gua gimana caranya sih menggunakan AI itu secara penuh gitu. Nah di dalam course ini tuh ada sekitar 7.500 prompt, ada 3.600 kalau nggak 3.600 lebih image reference yang kita bisa pakai untuk ngegenerate gambar di internet gitu. Jadi banyak banget gitu ya sumbernya di sini. Nah kalau teman-teman mau beli, linknya gue taruh di deskripsi di bawah ya. Ya jadi terus ini juga semua promnya ada di sini. Jadi teman-teman bisa copy paste aja. Nah kalau teman-teman yang bergerak di dunia desain atau pengen bikin content creations, pengen bikin cerita atau pengen ya utilize AI dengan lebih baik gitu untuk pakai teks dan image, itu bisa beli course gue ya. Ada ya linknya again, linknya ada di deskripsi di bawah. Promosi. Oke, mungkin segitu aja sih yang bisa gue ceritain di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya semuanya ya. Ya ini buat gue pribadi ya, realistic figure ini mungkin kalau dari sisi ya cuman bikin yang ada di meja-meja doang, mungkin buat gue nggak terlalu bermanfaat ya. Tapi kalau misalnya yang tadi ngomongin masalah diorama tadi ya, kalau misalnya kita sebagai content creator pengen bikin cerita yang bagus segala macam kayak gitu, misalnya contoh cerita sejarah atau apalah bercerita gitu kan, itu bisa kita pakai model diorama tadi ya, atau prompt diorama tadi untuk bercerita lebih banyak gitu. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat lah, teman-teman bisa dicoba lagi ya prompt yang tadi ya. Thank you semua yang udah nonton, jangan lupa bantu share, like sama komen, terus di situ bisa gue juga di agungsudara.com kalau mau ngobrol-ngobrol bisa lewat sana ya. Sip, thank you semua yang udah nonton. Oke, bye.